Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar. Sebelum pembelajaran hari dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak tahu tema hari ini apa yang kita akan pelajari? Ayo. Ada yang tahu tidak anak-anak? Hewan apa saja yang bisa untuk dikonsumsi dan halal dikonsumsi dan tidak halal dikonsumsi? Ayo, siapa yang tahu? Hewan yang halal dikonsumsi yang pertama ada binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air misalnya hidup di laut, di sungai, Ayo, ada yang tahu tidak hewan apa saja yang bisa dikonsumsi? Hewan yang halal dikonsumsi yang pertama ada unta. Unta termasuk binatang ternak yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia hendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillas sayyidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ketiga, ada kambing. Menurut ulama, kambing tidak punya sifat-sifat buruk sebagaimana babi, sehingga makanannya tidak akan menyebabkan orang tertular sifat-sifat buruk tersebut. Tentu sebenarnya kambing juga punya sifat buruk, tapi sifat buruknya tidak separah, sehingga tujuan utama memakannya yaitu untuk mendapatkan asupan energi bagi tubuh tidak dapat digugurkan karena bahaya yang lebih besar. Karena lebih bahaya memakan yang pertama ada tidak halal. Ayo, siapa yang tahu binatang apa yang tidak layak dikonsumsi? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama yaitu binatang yang diharapkan dalam pada penjelasan Al-Quran. Makanlah dari rezeki yang baik. Syarat terakhir hewan yang halal dikonsumsi yaitu hewan-hewan yang tadi ibu sebutkan, yaitu pemotongannya harus sesuai syariat Islam.
Yang kedua ada binatang yang diharamkan menurut penjelasan al-hadis, yaitu Dokter menyatakan pada orang ya, sebab yang kedua dengan pada tersebut mengandung kadar lemak jenuh yang sangat tinggi sekali yang pun kulitnya sudah disisihkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 disebutkan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut pendapat Abu Hanifah dan dua murid dekatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, daging kuda hukumnya makruh untuk dimakan. Kalangan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa makan daging kuda adalah makruh. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebut sebagai berikut, dan halal dari hewan adalah makanan kuda dan zif. Menurut mayoritas ulama yang meliputi Masalih al-Arba'ah, mengonsumsi daging kelinci adalah hal yang diperbolehkan. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Ye, Bapak sudah pulang. Ibu di mana, Mina? Ibu di dapur, Pak. Sedang masak sama Mbak Siti. Ya sudah, Bapak mandi dulu ke dalam. Ini kamu ke dapur, kasihkan Ibu makanannya, nak. Iya, Pak. Ibu, ini Bapak pulang bawa makanan kaleng. Iya, Mina. Kamu kasihkan Mbak Siti. Mbak Siti, di kaleng ini tulisan apa? Ini label halal. Coba tanya sama Bapak saja. Mbak Siti mau masak dulu. Ibu, kalengnya Mina bawa ya. Mina mau tanya ke Bapak. Iya, Mina. Bapak, di kaleng kemasan ada tulisan ini. Untuk apa ya, Pak? Itu namanya label halal, nak. Label halal. Mina tidak tahu, Pak. Jadi, semua barang makanan yang dibuat dari luar dan dalam negeri itu harus ada uji tes dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, terlebih dahulu. Kalau MUI sudah memberikan label halal, maka makanan itu boleh dijual di pasar umum, contohnya seperti makanan ini. Nanti ngobrolnya dilanjut lagi. Iya, Ibu. Ayo, Pak, kita makan. Mina, kalau mau makan harus apa dulu? Oh iya, Mbak. Baca doa dulu. Ya sudah, Bapak yang pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Ayo sekarang dimakan. Ini, Ibu ambilkan. Ibu, halal itu apa sih? Jadi gini, Mina. Perbuatan yang diperbolehkan. Azabannar. Amin. Ayo sekarang dimakan. Ini, Ibu ambilkan.
itu apa sih? Jadi gini Mina, perbuatan yang diperbolehkan agama Islam disebut dengan halal, dan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam itu disebut haram. Oh, seperti itu. Anak-anak Bapak, sedang ngomongin apa? Dari tadi Bapak dengar kok berisik, Nak. Ini Pak, Mina menanyakan tentang halal dan haram. Apa Bapak tahu apa saja yang diharamkan oleh Islam itu? Di dalam kitab Al-Quran, hewannya halal tetapi diproses dengan cara yang tidak halal, maka hewan yang disembelih pun menjadi haram. Misalnya, hewan kambing yang disembelih oleh seorang non-muslim dan tidak menyebut atas nama Allah. Kalau minuman, ada gak Pak yang diharamkan? Pastinya ada, seperti minuman beralkohol, karena bisa membuat kita menghilangkan akal pikiran atau kesadaran kita. Oh iya Pak, Ibu, lalu yang dihalalkan oleh Islam itu apa saja? makanan yang baik-baik, seperti tidak termasuk najis dan bangkai, tidak termasuk menimbulkan bahaya bagi fisik, dan tidak termasuk jenis hewan buas, seperti binatang ternak, ayam, bebek, angsa, sapi, kambing, unta, kerbau, dan lain-lain. Jadi seperti itu anak-anak ibu. Apakah Mina dan Siti sudah mengerti? Mengerti, Bapak. Islam tidak memperbolehkan makanan yang haram, dikarenakan Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, bagi kesehatan kita, dan akal pikiran kita. Sejumlah penelitian juga sependapat dengan larangan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram oleh Islam, karena terdapat bibit-bibit penyakit yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Oh iya Bapak, sekarang Mina dan Siti mengerti apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ya sudah, kalau begitu, sekarang ayo Mina Siti belajar dulu. Iya, Bapak. Siti, Mina, siapa yang mau ikut Bapak anterin Ibu ke pasar? Siti mau Pak. Mina ikut. Iya, anak-anak Bapak ikut semua ya. Sudah, sekarang siap-siap dulu. Bentar Pak, Ibu mau beli daging. Iya, Bu. Itu daging apa, Pak? Itu daging sapi, Mina. Wah, di sini banyak yang jual daging sapi ya, Pak? Iya, Mina. Namanya juga pasar, tempat orang menjual apa saja. Berarti ada juga yang berjualan daging babi dong Pak. Tentu saja, Siti. Maka dari itu, kita harus berhati-hati kalau mau membeli daging. Jangan sampai salah pilih. Kalau kita tidak tahu bedanya daging babi dengan daging sapi, bagaimana Pak? Yang terpenting, kita sudah berusaha memilih sesuatu yang baik dan menjauhi yang diharamkan. Oh iya Pak. Sudah Pak belanjanya, ayo kita pulang.